Layani aku sebagai pasangan halal. Bab 047. Tadi, kan, kamu telat, ya keluar dari kampus. Terus, aku nungguinnya lama banget. Jadi, aku harus menunggu kamu lama banget. Jadi, kamu harus tanggung jawab. Ganti rugi pokoknya, Mas. Kedua alis tebal Rama tertaut. Ganti rugi. Hanifah segera menganggukkan kepala. Dengan, tanya Rama. Hanifah terkekeh. Dengan kamu memberikan aku izin pergi liburan sama 3 sahabat aku. Mereka semua perempuan, kok, kami mau pergi liburan ke 3 tempat wisata dari pagi sampai sore. Begitu seterusnya sampai hari Ahad. Boleh, kan? Tidak. Rama menyeruput teh manisnya. Wajah Hanifah berubah murung di balik cadarnya. Mas, boleh, ya. Tidak, Hanifah. Hanifah menghela napas, kasar. Dia kemudian keluar dari ruang kerja suaminya menuju kamar yang juga sama-sama berada di lantai 2. Jika suaminya sudah seperti menjawab seperti itu, apa yang bisa diupayakan Hanifah lagi? Wanita itu merasa pusing sendiri. Kenapa hidupku makin ke sini, makin ke sana? Aku yang pengen banget bebas kayak dulu kayaknya tidak akan pernah bisa. Hidupku berbanding 180 derajat setelah ibu meninggal dan kembali normal setelah tinggal bersama Abah dan Umi. Tapi, kembali berjalan tidak normal setelah menikah, gumam Hanifah, berjalan mendekati Jenhana. Di Jenhana tersebut, Hanifah mematung dengan kedua tangan terlipat di dada. Ditatapnya, pemandangan hijau di luar sana dengan tatapan sedih. Sebenarnya, aku bisa saja meminta liburan bersama dia. Tapi, kalau bersama teman, kan, pasti suasana berbeda. Momen bersama teman yang aku inginkan, kata Hanifah lagi. Kemudian berbalik badan kembali. Tak sengaja, pandangan Hanifah jatuh ke sebuah buku yang tersusun di atas nakas. Hanifah baru kali ini melihat ada buku berwarna hitam di sana. Ia pun berjalan ke arah sana. Buku apa ini? Kok, tumben, ya, aku melihat buku ini. Gumam Hanifah. Karena merasa penasaran, akhirnya Hanifah mengambil buku tersebut. Dia menemukan sebuah nama di lembar paling depan. Rama Ahtar Zaigam, nama yang tertulis di lembar paling depan. Oh, ini punya dia. Hanifah meletakkan buku itu kembali di tempat semula. Tapi apa isinya? Tumben banget aku lihat buku ini. Hanifah mengambil buku itu lagi. Dan sampai detik ini, aku masih mencintaimu dan akan selalu seperti itu. Semoga kamu bisa menerima cintaku nantinya, karena sudah kupastikan hanya kamu wanita yang kucintai. Wanita masa lalu yang akan menjadi masa depanku. Setelah mencarimu melalui doa-doaku dulu. Ternyata, sekarang aku sudah menemukanmu. Dan cinta ini bukan semakin tumbuh. Semoga kamu segera mengetahui perasaan ini, wanita yang selalu kuingat dalam doaku. Dek. Tulisan di lembar terakhir itu membuat air mata Hanifah berhasil menetes. Namun, secepat mungkin dia menghapusnya. Ia pun langsung meletakkan meremas lembar buku tersebut dan meletakkannya di atas nakas kembali. Pria jahat. Pengkhianat. Kamu sama saja seperti laki-laki lain. Pekik Hanifah. Hanifah langsung mengambil ponselnya. Kemudian membuka grup sahabat yang beranggotakan dirinya, Najwa, Kesia, dan juga Shirley. Lalu, dengan isak tangis wanita itu mengetik sebuah pesan di sana. Malam mereka lalui tanpa sepatah percakapan di antara mereka. Rama pun terkesan diam saja sedari tadi. Dia sama sekali tidak memulai pembicaraan. Pun Hanifah tidak pernah menegur sapa suaminya itu. Teks,
Pagi harinya, selepas sholat ke masjid, Rama kembali naik ke lantai 2 untuk bersiap-siap sarapan karena hari ini juga tanggal merah. Sehingga, dia tidak akan ke kampus. Hanifah, panggil Rama, yang tidak menemukan siapapun di dalam kamar. Rama mengernyit, bingung. Ia kemudian mengganti bajunya terlebih dahulu. Lalu, turun, mencari sang istri. "Bi, ada yang melihat istri saya?" tanya Rama. "Oh, iya, Pak, tadi kami melihat. Katanya pergi bersama liburan sama sahabat dan sudah diberikan izin juga." Wajah dingin Rama tampak semakin nyata. Dia bergegas naik ke atas untuk mengambil ponsel dan kunci mobil. Rama pun tak sengaja melihat buku berwarna hitam miliknya itu lusuh di halaman terakhir. Namun, Rama tidak menghiraukan, ia bergegas turun dan keluar dari rumah membawa mobilnya. Dengan wajah yang sangat dingin, Rama menyetir mobil dari kecepatan tinggi sembari menghubungi nomor Hanifah yang tidak aktif juga. OTW Pantai A bersama mereka, si cantik-cantikku. Sebuah story di akun media sosial Kesia dilihat oleh Rama. Rama kembali membanting setir mobilnya setelah menutup ponsel tersebut. "Oh my god, story gua dilihat Prof Rama. Gila, parah. Gue mau pamerin ke semua warga kampus," teriak Kesia, hampir tersedak oleh pop ice yang dia minum sedari tadi. "Serius, Sya?" tanya Najwa. "Iya, loh, Najwa. Lihat, nih." Kesia menunjukkan layar ponselnya ke Najwa yang duduk bersamanya di kursi bagian depan. "Lebay banget, sih," ketus Shirley, sembari menyetir mobilnya dengan kesal. "Haha, bilang aja lo iri, kan?" timpal Kesia. "Han, kamu gak mau lihat, nih. Prof Rama melihat story aku, loh." "Gak usah, Han. Paling Prof Rama salah pencet," serga Shirley. "Apa sih, lo, Shirley? Sirik aja." Hanifah yang duduk di depan bersama Shirley justru terdiam seribu bahasa. Dia merasa takut karena dengan menerima kabar dari Kesia tadi, bisa jadi sang suami sedang mencari keberadaannya, pikir Hanifah. Sementara, di sisi lain, Rama sedang fokus menyetir mobil dan bahkan menerobos kepadatan jalan besar saat ini. Hari ini, hari libur, tentu saja banyak orang yang berlalu lalang. "Pergi ke tempat wisata. Aku menyusulmu, Hanifah. Tunggu aku di sana," ketik Rama ke akun media sosial Hanifah. Sementara, di satu sisi, Hanifah tengah merasa semakin tidak tenang. Dia tidak tahu apa yang terjadi jikalau benar suaminya itu sedang mencari keberadaannya. Sementara, sedari tadi, Hanifah tidak mengaktifkan ponselnya. "Hanifah, kenapa kamu diam saja, sih? Kita, kan, mau liburan, harus happy, dong," ujar Kesia, yang melihat Hanifah diam saja dari tadi. "Kamu sakit, Han?" tanya Najwa. "Gak, Najwa, aku bisa pinjam ponsel kamu, gak?" tanya Hanifah. "Boleh. Nih." Najwa langsung memberikan benda pilih tersebut. Kesia merasa bingung sendiri melihat sahabatnya yang satu itu. Sedari tadi, gadis itu memerhatikan gelagat Hanifah. Degi. Hanifah terkejut begitu membuka akun media sosialnya melalui ponsel Najwa dan langsung mendapatkan notifikasi pesan dari akun centang biru. "Ramah Tarzaigam centang biru, aku sudah di jalan dan akan segera sampai di sana." Langsung saja, Hanifah log out dari ponsel Najwa. Kemudian, ia menghapus akun media sosialnya dari ponsel tersebut. Lalu, memberikannya kepada Najwa kembali.
Akhirnya, kita sudah sampai di tempat wisata pertama. Yuk, langsung masuk saja, ajak Shirley, setelah memarkirkan mobilnya. Yeay, permai sekali pantainya, sahut Kesia. Iya, pasir putih, timpal Najwa. Hanya Hanifah yang tidak berbicara dengan segala ketegangannya. Dia takut suaminya datang dan semua teman-temannya tahu. Apalagi, Rama terlihat marah saat mengirim pesan kepadanya melalui akun media sosialnya tadi. Han, kamu kenapa? Kalau ada masalah cerita sama kita. Shirley merangkul kedua bahu Hanifah. Gak, kok. Aku haus. Cari minuman dulu, yuk. Tadi, kan, sudah minum pop ice. Air putih, Shirley. Aku tanpa air putih, berasa belum minum. Haha, benar banget. Aku juga kayak gitu, Han. Ayolah cari air mineral dulu. Setelah itu, kita jalan-jalan di tepi pantai itu, ya, sahut Kesia. Yuk, seru mereka, serentak. Hanifah berusaha menenangkan diri dengan cara seperti itu. Dia berharap suaminya tidak benar-benar menyusulnya ke sini. Hai, mau fotoan sama aku? Tawar seorang pria kepada Shirley. Idih, kamu siapa? Males. Tolak Shirley, mentah-mentah. Kesia tercengang melihat sahabatnya itu yang terlalu cuek terhadap laki-laki. Entah kapan Shirley akan berubah. Tapi, sepertinya sukar karena Shirley memang tipe yang kurang tertarik dengan omongan manis seorang lelaki. Cuek banget sama cowok. Awas aja, lo, jadi perawan tua baru tahu rasa. Ledek Kesia kepada Shirley. Mending jadi perawan tua, daripada menikah dengan orang yang salah. Ih, amit-amit. Kalau jodoh gue Prof Rama gue akan ngelakuin apa aja buat bersama dia. Halu, ledek Kesia. Lo yang halu. Shirley melemparkan pasir putih itu kepada Shirley. Sementara, di kejauhan sana, terlihat seorang pria membawa kamera tengah menghadapkan kameranya ke arah Hanifah yang duduk menjauh dari ketiga sahabatnya. Assalamualaikum, Uhti. Salam pria tadi, kepada Hanifah. Terlihat masih muda dan seumuran dengan Hanifah. Waalaikumsalam. Maaf, tadi saya mengambil foto Uhti tanpa izin. Saya ingin menunjukkan hasilnya. Pria itu memberikan beberapa lembar foto yang tadinya dia ambil diam-diam. Hanifah memandangi foto dirinya di sana. Terlihat indah dan anggun. Tapi, dia tidak tertarik sama sekali karena saat ini Hanifah sedang ketakutan dengan pesan suaminya tadi. Boleh saya foto lagi? Tanya pria itu. Belum sempat Hanifah menjawab, sebuah tangan menariknya ke belakang dan membawanya menjauh dari tempat itu. Mas, lirih Hanifah, yang melihat jelas bahwa orang yang sedang membawanya menjauh dari tempat itu adalah suaminya sendiri. Rama membawa Hanifah ke tempat yang tidak ada orang di sana. Dia tidak peduli Hanifah memberontak ataupun tidak, yang terpenting sekarang, Rama membawa Hanifah pergi dari jangkauan sahabat-sahabatnya. Lepaskan aku. Berontak Hanifah. Rama langsung melepaskan tangan Hanifah. Tatapan tajamnya menghunus kedua mata. Cantik Hanifah yang mulai berkaca-kaca. Kamu pergi tanpa izin suami dan berbicara dengan pria lain, Hanifah. Apa kamu tidak tahu kalau itu salah? Bahkan, Allah akan murka atas apa yang kamu perbuat ini. Ini dosa, Hanifah. Bentak Rama, untuk yang pertama kalinya dia berbicara dengan nada tinggi kepada wanita itu. Kenapa? Kamu sakit hati? Apa kamu juga tidak memikirkan perasaan aku? Oke, aku memang tahu semua ini dosa. Tapi, aku melakukannya.
Aku pergi tanpa izin kamu karena aku tidak mau sakit hati di rumah, Mas. Hanifah mendorong dada Rama, tapi tangan lembut itu tidak mampu membuat tubuh Rama terdorong sedikitpun. Sakit hati aku ketika kamu menjawab secara terang-terangan kalau kamu mencintai wanita lain dan masih mencintai wanita lain sampai detik ini. Bahkan, kamu menulis di lembar terakhir buku itu bahwa wanita dari masa lalu kamu itu akan menjadi masa depan kamu. Pekik Hanifah lagi, berurai air mata. Aku sakit hati, Mas. Kamu telah menyakiti aku. Teriak Hanifah, memukul dada suaminya. Rama tidak berbicara sedikit pun. Namun, kedua matanya tetap menatap kedua mata Hanifah. Pria itu pun mulai memegang kedua tangan Hanifah. Kenapa kamu sakit hati? Apa karena kamu mencintaiku? Tanya Rama. Sekalipun aku cinta sama kamu, aku tidak akan mengungkapkannya. Aku tidak mau bodoh mencintai pria yang mencintai wanita lain. Pekik Hanifah, menangis sepenuhnya di hadapan Rama. Tangan dingin Rama tidak mau melepaskan tangan Hanifah yang berusaha melepaskan diri.